Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan masuk dalam renungan firman pada pagi ini. Kita akan membuka Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji nama Tuhan, sampai di sana pembacaan Alkitab, dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini dalam Nahum 1 ayatnya yang ke-7 tadi. Dia diawali dengan sebuah kalimat, Tuhan itu baik. Nah, bahwa Tuhan itu baik, kita dapat melihat di dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan semua makhluk hidup, di mana Tuhan memelihara semua yang hidup di permukaan bumi ini, baik manusia, binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, tentu pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami, kita rasakan ya. Kalau kita masih bisa bernafas sampai saat ini, kita harus aminkan bahwa ini karena kebaikan daripada Tuhan. Nah, Tuhan baik dalam kehidupan kita itu dalam segala situasi dan dalam segala kondisi hidup kita. Tuhan baik tidak hanya di waktu kita senang saja, tetapi di saat kita susah pun Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tuhan baik tidak hanya di waktu kita berhasil, kita sukses saja, tetapi di saat kita gagal pun Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Tuhan baik tidak hanya di waktu kita sehat saja, tapi di saat kita sakit pun Tuhan tetap baik. Ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, ada penderitaan atau tidak ada penderitaan, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, berbicara tentang kehidupan di dalam Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan. Raja Daud pernah berkata ya, bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Sekalipun kalau kita tahu bahwa perjalanan Raja Daud tidak selamanya menyenangkan. Ada saatnya juga kita lihat dia mengalami kesusahan. Kita ingat pada waktu anaknya yang bernama Absalom ingin menjadi raja, di mana anaknya Absalom memusuhi Daud ayahnya, sehingga Daud harus pergi dari istana, harus lari, dan Absalom mengejar Daud ingin membunuhnya. Bagaimana perasaan seorang ayah, bagaimana perasaan Daud pada saat itu, seorang anak memusuhi dia. Tentu ini merupakan satu kesulitan, satu kesusahan besar dalam kehidupannya. Tetapi Daud tidak pernah berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik dalam dirinya. Dia justru berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Jadi bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, dalam segala situasi kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Dikatakan kemudian, Tuhan itu adalah tempat pengungsian dalam kesusahan. Saudaraku sekalian, berbicara kesusahan tidak lepas dari kehidupan manusia. Ya, kesusahan adalah sebuah proses dalam kehidupan manusia. Ya, ada susah, ada senang.
Ya, ada senang, ada susah. Itulah kehidupan, perjalanan kehidupan manusia. Tidak selamanya senang dan tidak selamanya juga susah. Nah, ketika kita susah, kemana kita? Saudaraku sekalian, di sini firman Tuhan memberikan satu jaminan, Tuhan tempat pengungsian, Tuhan tempat perlindungan di saat kita susah. Saudaraku sekalian, ada begitu banyak macam kesusahan-kesusahan yang dialami oleh manusia. Kesusahan yang paling banyak dihadapi oleh manusia atau yang sangat dominan adalah kesusahan ekonomi, kesusahan finansial, ya. Apalagi hari-hari ini, ya, dengan banyaknya usaha yang ditutup, ya, begitu banyak orang yang sulit mencari pekerjaan, sangat berdampak dalam kehidupan ekonomi. Ya, rata-rata orang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan di bidang ekonomi. Nah, kemana kita harus berlindung? Kemana kita harus datang? Firman Tuhan saat ini memberikan jawaban bahwa Dialah, Yesuslah, Tuhanlah tempat perlindungan di saat ada kesusahan. Saudaraku sekalian, kekurangan dalam kebutuhan pokok kita itu juga menjadi sebuah kesusahan tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi kita ingat bagaimana Yesus pernah mengadakan mujizatnya. Mujizat yang pertama dia adakan di Kana pada waktu perjamuan pesta di Kana, terjadi kekurangan anggur. Ya, Yesus mengubah, ya, air biasa menjadi air anggur sehingga ada kelimpahan anggur yang ada di pesta pada saat itu, yang tadinya kekurangan sekarang tercukupkan, bahkan berlimpah karena mujizat yang Yesus adakan. Artinya Yesus sanggup mengadakan mujizat di tengah-tengah kekurangan kita. Ya. Kemudian saudara, kesusahan yang sering dialami juga oleh manusia adalah masalah kesehatan, ya, sakit penyakit, ya, membawa kesusahan dalam diri manusia. Tetapi apapun itu, Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Nabi Ayub pernah mengalami sakit penyakit yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah berkata Tuhan itu jahat. Nah, saudaraku sekalian, mengapa ada orang-orang yang sulit menghadapi kesusahan? Ada orang-orang yang tidak mampu menghadapi realita kesusahan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, karena dia tidak tenang dalam menghadapi kesusahan. Itu yang membuat orang kesulitan di tengah-tengah kesusahan, menghadapi kesusahan, ya. Menghadapi kesusahan harus ada ketenangan. Orang yang tidak tenang, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak tenang, orang yang tidak dekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita tenang menghadapi kesusahan? Dekatlah dengan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong di tengah-tengah kesusahan. Nah, yang kedua, saudara, orang yang tidak bisa menerima kesusahan adalah orang yang tidak sabar. Ya, menghadapi kesusahan harus ada kesabaran. Yang selanjutnya, mengapa orang, saudara, tidak bisa menerima kesusahan atau sulit menghadapi kesulitan itu? Karena orang lebih banyak mengeluh dan sedikit bersyukur. Nah, inilah yang menjadi penghambat kenapa orang tidak mampu menerima kesusahan dalam dirinya. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan sudah memberikan jaminan dalam kehidupan saya dan saudara kepada kita semua bahwa Dialah tempat pengungsian, tempat perlindungan di dalam kesusahan. Mari, apapun kesusahanmu, apapun kesulitan yang terjadi dalam hidupmu, datanglah kepada Yesus.
Dialah yang akan mampu memberikan kekuatan, memberikan kemenangan untuk dapat kita menghadapi, melewati setiap kesulitan, setiap kesusahan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, renungan firman saya tibakan di tempat ini memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Amin.